Berlatar tahun 2008, di mana data kepolisian Korea mencatat bahwa ada lebih dari 300 penjahat melarikan diri dari polisi ke luar negeri setiap tahunnya, dan kebanyakan dari mereka kabur dan bersembunyi di wilayah Asia Tenggara untuk melakukan tindakan kriminalitas terhadap turis Korea dan pengusaha lokal yang ada di sana. Vietnam adalah salah satu negara yang disinggahi oleh para penjahat Korea, di mana di situ kita akan diperlihatkan dengan seorang turis yang merupakan anak seorang pengusaha kaya raya di Korea. Dia bernama Yonggi. Yonggi saat ini diajak oleh seorang pria Korea juga bernama Jong-hun. Ini babangusnya yang mengatakan jika ada seorang bos rental mobil yang mengajaknya untuk berbisnis, sehingga Yonggi mau diajak ke tempat sepi untuk bertemu langsung dengan bos rental tersebut. Dan inilah Kang Haesang, kita panggil saja Kang, bukan anak presiden, bukan juga seorang bos rental mobil, tetapi Kang ini adalah seorang penjahat berdarah dingin yang berniat untuk menculik Yonggi dan meminta tebusan kepada ayahnya yang seorang pengusaha kaya raya. 네 눈에는 내가 렌터카 하는 사람으로 보여? 너 납치된 거야. Dan inilah putaran. Beralih ke Korea, kita akan diperlihatkan sebuah situasi tegang tatkala ada seorang penjahat lulusan rumah sakit jiwa sedang mengancam seorang warga sipil menggunakan sebilah pisau. Tidak ada yang berani maju untuk menghentikannya, bahkan para polisi setempat pun agak ragu-ragu dan takut untuk melawannya. Dan ya, akhirnya jagoan kita semua pun muncul. Dialah sang detektif Ma Sok-du. Kita panggil saja Ma Dong-suk nama aslinya. Satu-satunya detektif kepolisian yang memiliki tubuh besar dan punya sebuah tamparan kuat yang mampu membuat siapa saja yang ditaboknya langsung ngajeler atau pingsan seketika. Ketika semua orang takut untuk maju, Ma Dong-suk dengan santainya menyelinap dari jalan belakang yang karena ukuran tubuhnya terlalu besar dan kekar, akhirnya beliau ketahuan juga. Tetapi itu tidak menjadi masalah, karena Ma Dong-suk tetap maju untuk menumbangkan pelaku bersajam tersebut. 칼려라. 위험하니까 칼 내려놓으라고. 예? 기사는 이때 알아서 났냐? 아이고, 괜찮아. 눈 가려가지고 난지 몰라? Singkat cerita, Ma Dong-suk terlihat sudah berada di kantor, di mana di situ kita akan diperkenalkan dengan seorang kapten alias atasan Ma Dong-suk bernama, kita panggil saja si kapten. Ini pematuknya. Beliau mengatakan bahwa kantor pusat memerintahkan mereka berdua untuk pergi ke Vietnam karena ada 3 orang penjahat yang sedang berada di sana, yang salah satunya bernama Jong-hun, orang yang kita lihat tadi di awal film. Di antara mereka berdua tidak ada yang bisa berbahasa Vietnam, sehingga si kapten dengan percaya dirinya mengklaim bahwa dirinya akan menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, yang hal tersebut dibuktikan ketika dirinya berbicara bahasa Inggris tapi khusus untuk memesan makanan. 샐러드 퍼스트. No onion and no balsa vinegar. Alhasil, Kapten dan Ma Dong-suk pun harus diperiksa oleh kepolisian bandara Vietnam karena dianggap mencurigakan gara-gara si Kapten berbicara tidak jelas dalam bahasa Inggris. Beruntung ada seorang petugas konsulat bernama Park yang datang tepat waktu untuk menjemput mereka ke kantor konsulat. Kembali ke misi, si petugas konsulat mengatakan bahwa selama setahun ini sering sekali terjadi kasus orang hilang dengan modus penculikan. Uang tebusan diberikan, tapi korban tetap dibunuh. Bahkan ada yang jasadnya masih belum ditemukan sampai saat ini. Tak ingin keluar dari tugas, si kapten pun menyuruh Ma Dong-suk untuk fokus saja pada target mereka, yakni si Jong-hun, di mana dia ternyata sudah menyerahkan diri dari tadi dan saat ini sedang berada di ruangan lain di kantor tersebut. 아유, 얄밉게도 처먹네. Seperti biasa, seorang penjahat kecil atau amatir selalu merasa jago di depan Ma Dong-suk tanpa tahu apa hal mengerikan yang bisa diperbuatnya, sehingga ketika Jong-hun menolak buka suara mengenai keberadaan 2 temannya yang lain, Ma Dong-suk terpaksa meminta kaptennya untuk menutup CCTV karena sebentar lagi akan dilakukan sesi kejujuran untuk mengetahui seberapa kuatkah si Jong-hun ini bisa menahan tes kejujuran tersebut. 귀를 하나?
Diinterogasi dengan cara yang unik, Ma Dong-suk dan kapten pun segera pergi menuju apartemen tempat kedua temannya yang lain tinggal, di mana Ma Dong-suk lagi-lagi membuktikan kekuatan fisiknya ketika gagang pintu tak sengaja terlepas oleh cengkraman kuat tangannya tersebut. Tak diduga, teman Jong-hun ternyata sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan, dibunuh oleh orang lain, sedangkan yang satu lagi menghilang entah kemana, sehingga Ma Dong-suk kembali menemui Jong-hun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. 야, 일어나 이 새끼야. 아이고, 부원장. 얼른, 일로 와. 아니, 나가자. 집에 가자. Jong-hun akhirnya jujur bahwa dirinya sengaja menyerahkan diri karena takut dibunuh oleh Kang Hae-sang, seorang penjahat berdarah dingin yang menculik anak orang kaya di adegan awal tadi, yang kemungkinan besar temannya yang ada di apartemen tadi juga dibunuh oleh si Kang Hae-sang ini. 누구 강혜상? 리더트 사업하는 최용기를 납치하자고 저희를 꼭... Lee Jong-hun dan kedua temannya yang merupakan penjahat ecek-ecek ini bekerja sama dengan seorang Kang Hae-sang untuk menculik Yonggi dan meminta uang tebusan darinya, di mana saat Kang Hae-sang mengatakan bahwa mereka bertiga hanyalah penjahat amatir pun jelas menimbulkan sedikit ketidakenakan, yang ketika mobil sedang berhenti sejenak, si Yonggi pun kabur dari mobil dan dengan terpaksa Jong-hun dan kedua temannya turun untuk mengejarnya. Saat sudah tertangkap itulah muncul si Kang Hae-sang yang nyerenteng membawa parang dan langsung mencincang Yonggi saat itu juga. Sontak hal itu menimbulkan kemarahan bagi Jong-hun dan kedua temannya, karena niat awalnya hanya menculik, kok jadi brutal dan sadis seperti ini. Dengan tidak puguh-puguh, Kang Hae-sang dan satu partnernya pun membunuh teman Jong-hun dengan menggorok lehernya, yang akhirnya mengungkapkan siapakah sosok Kang Hae-sang ini sebenarnya. Ternyata adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang juga merupakan pelaku atas hilangnya 13 turis Korea yang terjadi pada tahun ini. 대가리 하나 줄어서 좋지. Sadar bahwa Kang Hae-sang tidak akan segan-segan membunuh mereka berdua, Jong-hun dan satu temannya pun menurut saja ketika dia dan partnernya menyuruh mereka berdua untuk menggali tanah, di mana Kang Hae-sang sendiri yang memiliki perawakan kekar berotot pun memotong jasad tangan Yonggi dan mengirimkannya ke ayahnya untuk tetap meminta uang tebusan atas anaknya yang sudah meninggal. Senekat dan sebrutal itulah sosok si Kang Hae-sang ini, jadi jangan main-main. Jong-hun sendiri terus memohon kepada Ma Dong-suk agar segera pulangkan dia ke Korea. Terserah mau dipenjara berapa lama pun juga, asalkan dia bisa aman dari sosok si Kang Hae-sang ini. Karena dari rumor yang beredar, Kang Hae-sang adalah sosok yang fokus, nekat, brutal, dan akan melakukan apa saja untuk bisa mencapai tujuannya. Ma Dong-suk pun langsung menelepon rekannya di Korea untuk mencari tahu data tentang asal-usul si Kang Hae-sang ini. Kenapa dia sangat ditakuti di dunia kriminal, bahkan oleh para penjahat seprofesi sekalipun. Dan sembari itu, Ma Dong-suk dan kapten pun pergi ke tempat dikuburnya jasad Yonggi untuk membuktikan kebenaran perkataan si Jong-hun tadi. 야, 찾았다. 찾았어. Dan benar saja terdapat dua jasad, satu temannya Jong-hun dan satu lagi jasad si Yonggi, si anak orang kaya. Setelah polisi Vietnam mengurus semuanya, Ma Dong-suk mencoba menghubungi informannya untuk mencari tahu tentang sosok si Kang Hae-sang ini, di mana si informan tersebut mengatakan jika ada seorang preman Korea yang juga sedang mencari si Kang Hae-sang ini, yang siapa tahu preman tersebut mungkin mengetahui sedikit informasi tentang keberadaan si Kang Hae-sang saat ini. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya kediaman si Kang Hae-sang. Di situ kita akan melihat kemunculan sekelompok pembunuh bayaran di bawah naungan di Continental. Mereka semua dibayar dan diutus oleh ayah Yonggi, tentu saja untuk membunuh Kang Hae-sang dan membalaskan kematian putra satu-satunya. Di dalam apartemen mereka hanya menemukan koper berisi uang dan emas batangan hasil semua kejahatan Sang Hae-sang selama 1 tahun ini, sehingga sebelum Kang Hae-sang pulang, mereka pun mengamankan uang tersebut untuk dikirim kepada ayah Yonggi. 일단 돈부터 보내죠. Kembali ke Ma Dong-suk dan sang kapten yang mendatangi markas judi si preman Korea. Sudah jadi lagu lama ketika para penjaga bertindak sok jago di depan Ma Dong-suk, sehingga untuk kesekian kalinya Ma Dong-suk terpaksa mengepalkan tangannya lagi untuk menumbangkan mereka semua tanpa ampun. Si
Si preman itu pun terpaksa menodongkan pistol yang bisa dengan begitu mudahnya direbut oleh Ma Dong-suk, sehingga dia akhirnya mau buka suara tentang kediaman si Kang Hae-sang ini, dan anak buahnya lah yang tahu di mana dia tinggal saat ini. 가고 있어. 너는 뭐 좀 나온 거 없어? 이름은 최춘백, 좋은캐피탈이라고 대법제 회장입니다. Sementara itu Kang Hae-sang terlihat baru saja pulang dari tempat karaoke. Melihat ada puntung rokok yang masih menyala, dia sudah bisa langsung menebak jika ada seseorang yang sudah masuk ke dalam kamarnya tanpa izin, sehingga Hae-sang langsung masuk ke kamar mandi dan menutup pintunya rapat-rapat. Dan ya, Hae-sang dan satu partnernya nampak tidak takut dengan kelompok pembunuh bayaran tersebut, dan yang menarik adalah para pembunuh bayaran ini hanya dibekali dengan senjata tajam, bukannya senjata api, entah revolver atau glock atau apapun yang bersifat peluru. Nampaknya para pembunuh bayaran ini merasa kurang greget apabila menggunakan pistol seperti moto Kang Medog, sehingga mereka semua harus bertarung melawan Hae-sang menggunakan sajam dan tangan kosong saja. Menggunakan ponsel si pembunuh bayaran, Hae-sang pun menghubungi ayah Yonggi untuk bertanya kenapa uang dan emas batanganku diambil. Ayah Yonggi pun menjawab bahwa itu adalah bagian dari rencana balas dendamnya, dan beliau juga mengancam akan mengerahkan pembunuh bayaran lain untuk membunuhnya atas kematian putra tercintanya. Dan bukannya panik, Hae-sang justru dengan santainya mengatakan jika dirinya akan pergi ke Korea untuk mengambil kembali uang miliknya, dan sebelum itu dirinya akan mendatangi beliau dan membunuhnya dengan sangat-sangat keji. 다시 보내. 아니면 내가 한국 갑니다. Tak lama muncullah Ma Dong-suk dan si kapten yang baru saja tiba di sana. Mereka berdua langsung masuk ke dalam dan menemukan banyak sekali mayat bergelimangan, dan tiba-tiba ya, si kapten pun terkena bacokan parang, di mana untuk pertama kalinya Hae-sang akhirnya bertemu langsung dengan Ma Dong-suk. 2 lawan 1 tak masalah bagi Ma Dong-suk, dan terlihat sangat jelas jika mereka berdua bukanlah tandingan bagi sang polisi bertubuh penuh daging ini. Namun Hae-sang berhasil melarikan diri, sementara partnernya tertangkap dengan cara dibuat tak sadarkan diri. 알았어, 그 새끼 내가 잡을 테니까 넌 안정을 좀 취해. 어떻게 안정을 취해? 이제 나 혼자 오줌도 못 싸. 두 분 다 추방 결정 내려졌습니다. Akibatnya mereka berdua harus dideportasi dari Vietnam atas keributan yang terjadi, sementara Ma Dong-suk terus menggali informasi dari partnernya yang akhirnya berkesuara tentang kemana Hae-sang akan pergi, yakni pergi menuju Korea dengan naik kapal ilegal. 자, 우리 가야 돼. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di bandara Korea, di mana sang kapten bercerita kepada anak buahnya bahwa luka tersebut dia dapatkan dari pertarungan melawan puluhan penjahat. Lah, tak ingin buang waktu, Ma Dong-suk pun pergi ke sebuah tempat yang merupakan markas seorang mantan gangster. Dia bernama Jang Isu, bekas ketua dari geng Isu. Yang pernah nonton film sebelumnya pasti sudah tahu bahwa Jang Isu ini dulunya botak dan selalu saja bisa dimanfaatkan oleh si Ma Dong-suk. Tak jauh beda dengan dulu, Jang Isu yang sekarang pun sama lemahnya ketika harus berhadapan dengan Ma Dong-suk, di mana dia dipaksa untuk mencari informasi mengenai kapal yang akan tiba di pelabuhan Korea, hingga didapatkan lokasi pelabuhan yang akan menjadi tempat tibanya si Hae-sang di Korea ini. 진짜 촉. 불렀냐? 아닙니다. Singkat cerita, Ma Dong-suk dan anak buah pun terus mengawasi kamera CCTV untuk mengamati kedatangan si Hae-sang, di mana mereka akhirnya mendapatkan gambarnya dan langsung memasukkan fotonya dalam daftar pencarian orang alias DPO. Sementara untuk si pengusaha kaya, dia tidak ingin begitu saja membiarkan pembunuh anaknya tenang dengan menyewa lagi para pembunuh bayaran, dan kali ini dia tidak main-main lagi dengan tidak hanya menyewa puluhan orang, tetapi ratusan pembunuh bayaran dia sewa hanya untuk memburu si Hae-sang licin ini. Kembali ke Ma Dong-suk dan si kapten yang kena marah oleh Bapak Kapolda, di mana kekacauan yang mereka timbulkan jelas sudah membuat pusing Bapak Kapolda ini, sehingga kasus tersebut akan diserahkan ke luar negeri untuk diselesaikan. Tak ingin melepaskan kasus ini begitu saja, Ma Dong-suk dan si kapten sudah mempersiapkan kata-kata untuk merayu dan membujuk si Bapak Kapolda dengan menjelaskan secara detail kronologi kasusnya, yang pada intinya jika kepolisian mereka berhasil menangkap si Hae-sang, maka reputasi kepolisian mereka dipastikan akan naik, dan citra Bapak Kapolda pun akan semakin baik di mata masyarakat. 꼼꼼하게 좀 읽어보시라니까 그러네.
Ma Dong-suk bersama anak buah pun pergi ke tempat si pengusaha kaya raya untuk memberi penghormatan terakhir kepada Yonggi yang sudah meninggal. Beliau bernama Kim, ibu dari Yonggi alias istri dari si pengusaha kaya raya tersebut, di mana beliau sangat berterima kasih kepada Ma Dong-suk yang sudah membawa jasad Yonggi kembali ke Korea dan dia dipersilahkan untuk mencicipi makanan yang ada di acara tersebut. 너는 여기 최춘백 잘 감시하고 막둥이는 CCTV 좀 꼼꼼하게 확인해, 알았어? 네. Sementara di lantai atas si pengusaha terlihat baru saja akan meninggalkan acara dengan ditemani 2 bodyguard, di mana beliau akan sangat dibuat terkejut ketika baru menyadari jika salah satu bodyguardnya adalah si Haesang yang diam-diam sudah menyusup, sehingga ketika Lip sedang melaju ke bawah, Haesang langsung membunuh bodyguard tersebut dan membawa pak pengusaha bersamanya. 강혜성입니다. 내가 한국 온다고 했지. Sesampainya di bawah, Haesang langsung disambut oleh kedua orang Filipina tadi, di mana mereka berdua meminta bayaran lebih karena baru saja tiba. Mereka sudah harus bekerja keras untuk membunuh para pembunuh bayaran tersebut. Alhasil si pengusaha pun disiksa dan dipotong jempolnya sebagai video permintaan uang tebusan, di mana Haesang meminta uang tebusan sebesar $2 juta dan harus diantar langsung oleh istrinya, Ibu Kim, dengan hanya ditemani supir saja tanpa ada polisi yang ikut campur. 안 그러면 남편도 죽는데? 그랬으면 난 고맙지. 우리 내일은 잘해서 남편 한번 살려봅시다. Bingung karena wajah Ma Dong-suk sudah dikenali dan anak buahnya juga rawan untuk dikenali, Ma Dong-suk akhirnya meminta bantuan kepada Jang Isu, sang mantan ketua gangster, untuk jadi supir Ibu Kim, dan sangat mengejutkan, Jang Isu bersedia untuk melakukan hal tersebut. 진짜 족같네 진짜. Membawa uang sebanyak $2 juta tentu membuat Jang Isu ngiler dibuatnya dan sangat ingin sekali memilikinya karena bisa memulai kehidupan baru tanpa harus melakukan bisnis ilegal lagi. Namun saat ini dirinya harus fokus untuk jadi supir Ibu Kim sesuai perintah dari Ma Dong-suk. 형사님, Dalam perjalanan menuju lokasi penyerahan uang tebusan ini, Ma Dong-suk tentu sudah menyiapkan segala kemungkinan, dimulai dengan mengutus mobil pos berisi anak buahnya yang akan terus mengikuti dari belakang kemanapun Ibu Kim pergi, serta mengutus satu anak buahnya yang lain untuk melacak lokasi disekapnya si pengusaha, dan syukur-syukur bisa melepaskan si pengusaha sebelum Ibu Kim sampai di lokasi penyerahan uang tersebut. Tak hanya Ma Dong-suk, Haesang juga sudah mengirim kedua orang Filipina tadi untuk terus mengikuti pergerakan Ibu Kim, di mana mereka akan merebut uang tebusan tersebut di tengah jalan karena tidak ingin menyerahkan si pengusaha tersebut begitu saja. Sementara itu kita akan melihat satu anak buah Ma Dong-suk berhasil melacak keberadaan si pengusaha disekap dan berhasil menemukan si pengusaha untuk dibawa pulang. Namun tiba-tiba muncul si Haesang dari belakang yang langsung menikamnya. Beruntung dia tidak tewas karena para polisi sudah keburu tiba di sana untuk memberi bala bantuan. 너 왜 그래? 강희상 이 새끼가 찌고 도망갔다니까. Dengan terpaksa, Haesang pun kabur menggunakan mobilnya, di mana dia langsung menghubungi kedua orang Filipina tadi untuk segera mundur karena polisi sudah keburu mengepung. Namun di sini terjadi sedikit selek ketika kedua orang Filipina ini curiga jika itu hanyalah akal-akalan si Haesang untuk menguasai uang tebusan itu sendirian, sehingga kedua orang Filipina ini tetap pada rencananya untuk mencegat Ibu Kim di tengah jalan. 씨발 새끼야. 하지마 새끼야.
Melihat mobilnya dicegat, Jang Isu pun segera mempalegodkan mobilnya dan masuk ke dalam parkiran mall, di mana kedua orang Filipina tadi ternyata tidak mudah menyerah dan mengejar Ibu Kim ke parkiran mall tersebut. Ibu Kim pun meminta supaya Jang Isu segera kabur saja dan biarkan uang tersebut diambil oleh mereka. Namun Jang Isu tidak ingin membiarkan uang sebanyak itu diambil begitu saja, karena seperti yang saya katakan tadi, Jang Isu ini mantan kriminal juga dan ingin uang tersebut menjadi miliknya, sehingga dia nekat memilih untuk menghadapi kedua orang Filipina tersebut daripada kabur menyelamatkan nyawanya sendiri. Jang Isu akhirnya berhasil kabur membawa uang tebusan tersebut, sementara satu orang Filipina itu pergi mengejar Ibu Kim dan yang satunya lagi harus berhadapan dengan dua orang polisi yang sudah tiba di sana. Setelah terjadi sedikit pertarungan, satu orang Filipina pun berhasil ditangkap tanpa ada petugas yang terluka parah. Namun untuk Ibu Kim, dia masih dalam posisi bahaya karena masih dikejar oleh satu orang Filipina tersebut. Saat itulah muncul Ma Dong-suk yang langsung mematahkan pergelangan tangan si penjahat Filipina ini, yang karena tak ingin ditangkap begitu saja, dia terus melawan Ma Dong-suk hingga terpaksa mengeluarkan bogeman serius yang pastinya membuat si penjahat langsung ngagoler tidak walak kaya. 새 인생은 이렇게 시작하는 거야. Jang Isu pun pergi ke pelabuhan dan menghubungi satu orang kapten kapal bermata satu alias Pecak, di mana kapten kapal ilegal ini merupakan kenalan dekat Haesang yang sebelumnya membawa Haesang datang ke Korea. Alhasil bukannya dijemput oleh si kapten kapal, Jang Isu justru didatangi oleh si Haesang yang bermaksud untuk mengambil kembali uangnya, di mana Jang Isu sempat petantang-petenteng menolak memberikan uang tersebut, tetapi ketika sajam Haesang lebih besar daripada miliknya, saat itulah Jang Isu langsung kabur tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. 오지 말라고 이 개새끼야. Haesang pun kabur naik bus Metro Mini, di mana Jang Isu yang sedari tadi terus mengawasi pun berinisiatif untuk menghubungi Ma Dong-suk dan memberitahukan kemana dia pergi, sehingga pelarian Haesang akhirnya diketahui dan tinggal mencegatnya di tengah jalan. Sendirian Ma Dong-suk pun menghentikan bus tersebut dan dengan santainya masuk ke dalam bus, menyuruh semua penumpang untuk keluar dengan tertib, juga sempat memberikan sedikit uang kepada seorang nenek-nenek tua untuk sekedar jajan micin dan permen karet merkiosan. Seperti biasa, Haesang menggunakan parang legendnya, sementara Ma Dong-suk melepas ikat pinggangnya untuk membalut kepalan tangan besarnya, di mana mereka berdua bertarung secara brutal sampai-sampai merusak fasilitas di dalam bus tersebut. Dan seperti Anda lihat, Haesang tentu bukanlah tandingan seorang Ma Dong-suk, bahkan jauh di bawah Ma Dong-suk, yang meskipun Haesang berpengalaman dalam dunia kriminal, Ma Dong-suk jauh lebih berpengalaman karena pernah jadi personil di Eternal di Marvel Cinematic Universe. Terlempar keluar dari bus tak membuat Haesang menyerah begitu saja. Dia mengambil wiper mobil dan sempat melukai lengan Ma Dong-suk, sehingga tanpa ragu lagi Ma Dong-suk mengangkat tubuh Haesang dan membantingnya ke mobil hingga membuatnya tak berdaya. Masih tak menyerah juga, Haesang kemudian berbacot-bacot ria dengan mengatakan bahwa dia akan membunuhnya dan membunuh semua anggota keluarga Ma Dong-suk, yang ketika kesabarannya sudah habis, Ma Dong-suk pun langsung melakukan bogeman super serius yang membuat Haesang tidak sadarkan diri. Setelah semua selesai, Ma Dong-suk pun menelpon Jang Isu untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya membereskan kasus ini, yang mana sebenarnya Jang Isu sedang sangat sedih sekali dan kecewa sekali karena gagal menjadi orang kaya mendadak. 여보세요. 야, 장이수.
Berkat Ma Dong-suk, kasus ini pun resmi ditutup dengan Haesang yang akan dihukum seberat-beratnya, di mana semua pihak pun mendapat penghargaan seperti petugas konsulat, polisi Vietnam, dan Bapak Kapolda, jika bukan karena Ma Dong-suk yang tak pernah berhenti untuk menumpas segala jenis kebatilan. Meskipun kejahatan akan terus bermunculan dan tidak ada hentinya, setidaknya Ma Dong-suk bisa membuktikan bahwa dengan fisik memadai, jabatan yang dipercayakan, dan kejujuran sejati seorang insan manusia, dia bisa sedikit mengurangi kriminalitas yang membuat orang-orang memiliki harapan baru untuk berjuang demi kebenaran. Tamat. 이거 가져가. Kembali ke Jang Isu yang sedang kabur, dia sempat berhasil cegat oleh Haesang, tetapi dengan semangat ingin kaya mendadak, Jang Isu pun lari membawa koper tersebut dan berhasil masuk ke dalam mobil taksi. 어디겠어요? Semua berawal dari